黒に破れる世界であれば、元より救う価値なし、滅びてしまうがいい。 Untuk video kali ini saya tidak menyebutkan nama kalian karena yang komen sangat dikit. Jadi kalau kalian ingin saya sebutkan lagi nama kalian, silahkan komen di bawah sebanyak-banyaknya. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Mimin, orang baik hati tidak sombong, rajin menabung, ramah tamah, suka cerita. Jadi di video kali ini kita bakal melanjutkan part 3 dari anime Kain Chronicle. Namun sebelum itu, pastikan kalian sudah like video ini dan subscribe channel ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita gaskan ke videonya. Dan inilah dia, Sotoy Nichan. Kak tewas ditambah Yuri yang telah menjadi iblis, tentu saja mereka sangat terpukul. Kain yang masih hidup mendapatkan pertolongan dari Marina. Namun Marina tidak dapat menyembuhkannya, yang mana Marina memberi pertolongan agar Kain masih bisa bertahan. Kemudian di sana datang Suza dan pasukannya, di mana Suza mengajak pasukan penyihir bergabung dengannya karena leader mereka yang telah menjadi iblis menandakan pasukan pemusnah Raja Hitam telah bubar. Namun Aram berkata kalau ini belum berakhir karena Aram akan membawa Yuri kembali. Yang mana Aram percaya kalau Yuri pasti akan kembali. Lalu Aram meminta Suza mengembalikan Kain Chronicle karena itu bukan miliknya. Namun Suza menolak, yang mana kalau Aram ingin mengambilnya, gunakan cara kekerasan. Lalu Suza pergi dari sana. Sementara itu beberapa pasukan akan pergi ke ibu kota untuk menyelamatkan Kain, yang mana di ibu kota banyak penyembuh berbakat yang dapat menolong Kain. Sedangkan Aram dan Pina berniat pergi ke Pulau Peri seperti yang direncanakan. Kemudian mereka pun berangkat. Saat beristirahat, Aram meminta Pina menceritakan tentang Yuri yang mengalahkan naga pelindung. Lalu Pina pun bercerita, dulu naga itu dikenal sebagai naga penjaga atau pelindung, tapi dia terkena penghitaman. Kemudian diperlihatkan kepada Yuri dan rekan-rekannya yang bertarung dan dapat menumbangkan naga tersebut. Saat sang naga tersadar, dirinya meminta Yuri untuk membunuhnya karena dirinya membuat orang-orang di gurun menderita karena sifat alaminya itu. Lalu karena terpaksa, Yuri pun membunuhnya. Mereka yang membunuh naga tersebut karena mereka tidak tahu cara lain untuk membebaskannya dari penghitaman. Sementara itu, kini Kain yang telah berada di ibu kota telah mendapatkan penyembuhan. Lalu si Lydia memberitahu Juliana kalau Yuri telah menjadi iblis. Walaupun telah mengetahui fakta itu, Juliana akan terus maju untuk menyelamatkan masa depan mereka. Sementara itu, Suza yang telah memiliki Kain Chronicle mengumpulkan banyak pasukannya untuk mengalahkan Raja Hitam, yang mana Suza ingin menjadi penguasa benua itu. Di menara petapa sudah terdapat artefak pedang, yang mana Melchior berkata kalau itu bukan artefak tua biasa, di mana dengan itu mereka bisa membuat suasana yang menarik. Kemudian pasukan penyihir datang dengan memberi kabar kalau Yuri telah menjadi iblis. Mendengar itu, Fatima berkata kalau ini mungkin cobaan yang diperlukan untuk menciptakan cahaya yang baru. Lalu Fatima meminta permintaan kepada mereka, yang mana kita akan mengetahuinya nanti. Sementara itu Pulau Peri sudah ada di depan mata Aram dan Pina. Namun di pulau tersebut juga terlihat kalau Yuri juga ada di sana. Mereka yang mengetahui kalau Pulau Peri bisa menjadi petunjuk untuk menemukan Pirika karena perpustakaan pohon dunia di Pulau Peri adalah tempat di mana Yangdra berada. Nama Yangdra sama dengan nama benua ini, yang mana dia spesial di antara para peri karena dialah yang mempunyai Kain Chronicle. Kemudian saat Aram dan Pina sampai ke pulau tersebut, di sana telah terjadi pertempuran, di mana ketika mereka didatangi pasukan hitam, mereka diselamatkan warga pulau bernama Vieta, di mana Vieta dan Pina saling mengenal dan Vieta meminta mereka untuk ikut dengannya, yang mana Vieta akan mengantarkan mereka kepada Yangdra. Setelah itu mereka bertemu dengan ayah Vieta, di mana saat akan lanjut lagi mereka dipertemukan dengan Yuri, yang mana Yuri langsung menyerang mereka. Di sana Aram mencoba untuk menyadarkan Yuri, namun Yuri berkata kalau tidak ada cara untuk mengalahkan Raja Hitam. Kemudian Vienta dan ayahnya mengambil alih pertempuran dan menyuruh Pina dan Aram pergi terlebih dahulu. Lalu pergilah mereka, di mana saat berlari mereka bertemu dengan Yandra, yang mana dia berkata kalau persiapan Kain Chronicle telah selesai. Kemudian saat tiba di tempat tujuan, mereka tersedot ke dalam Chronicle, yang mana saat ini mereka berada di dalam Chronicle milik Yangdra, di mana itu adalah ingatan dari benua Yangdra yang tersimpan dalam Chronicle.
yang seluruh sejarah benua ini tersimpan di dalam sana dengan sangat rinci. Kemudian mereka dibawa keingatan saat hilangnya Pirika. Dari rekaman itu, Yandra akan mencari keberadaan Pirika. Namun tiba-tiba mereka dikelilingi kehitaman dan berpencar, yang mana buku Chronicle Yandra terkena serangan dari Yuri di saat Yuri bertarung melawan Vieta dan ayahnya. Aram yang terpisah melihat rekaman saat Yuri kecil berhadapan dengan pasukan hitam, yang mana di sana Yuri ditolong oleh seorang kesatria. Melihat jurus pria tersebut, Yuri memintanya untuk mengajarkan teknik itu, yang mana Yuri akan melindungi desanya. Namun pria itu berkata kalau teknik itu sangatlah susah, mau berlatih bertahun-tahun pun belum tentu bisa melakukannya. Namun jika Yuri bisa menjaga perasaan pantang menyerah, suatu saat Yuri pasti bisa. Setelah mendengarkan itu, Yuri pun berlatih dengan sangat serius, hingga saat Yuri bertarung dengan pasukan hitam yang menyerang desa, dirinya bisa mengalahkan pasukan hitam dan juga bisa menggunakan teknik pria itu. Namun sayangnya, Yuri terlambat untuk menyelamatkan warga desa. Kemudian lanjut ke lembaran berikutnya, di mana Aram melihat Yuri meminta kepada Kain untuk membimbing Aram menggantikan Yuri. Lalu lembaran berikutnya, Aram bertemu dengan Baltazari, di mana Aram langsung meminta kepada Baltazari untuk membuatnya menjadi lebih kuat, dengan alasan kalau dirinya ingin menyadarkan Yuri kembali. Mendengar itu, Baltazari membawa Aram ke suatu tempat dan bertemu dengan Yuri. Lalu saat mendekat, Yuri terjatuh yang langsung ditolong oleh Aram, yang kemudian sebuah kaki menginjak tangan Aram yang ternyata adalah Yuri II, dan dirinya menyuruh Aram untuk menyerah saja. Di sana, Yuri meminta Aram untuk melepaskannya agar Aram selamat. Tentu saja Aram tidak akan melakukan itu dan memberi Yuri kata-kata mutiara hingga mereka bisa naik ke permukaan dan bertarung melawan Yuri II. Setelah itu Aram kembali ke dunia nyata. Kemudian Pina berkata kalau saat dirinya kembali, dirinya mendengar suara Pirika. Setelah itu Pina dan Aram pun meninggalkan pulau untuk segera mencari Pirika. Sementara itu Juliana kedatangan tamu dari 9 wilayah atau pasukan Suza, di mana mereka mengatakan kalau mereka akan mengalahkan Suza karena Suza berniat bergabung dengan pasukan hitam. Sementara itu Aram dan Pina yang berada di gurun pasir menemui Ratu Asrina, yang mana mereka menyampaikan pesan dari Baltazari kalau mereka diharuskan ke danau pasir di mana naga penjaga yang baru akan muncul, dan Pina meminta Asrina meminjamkan kekuatannya karena mereka harus mengumpulkan semua pasukan yang tersebar. Kemudian Asrina menunjukkan sebuah batu lagu yang ditemukan saat Yuri mengalahkan naga penjaga, yang mungkin saja akan muncul sebuah petanda, yang mana perihutan bernama Musika yang dikatakan penyanyi legendaris hanya dialah yang bisa menyanyikannya. Lalu Asrina menyuruh Farah mencari Musika dan membawanya ke sana. Kemudian datang seorang prajurit yang mengatakan kalau Suza membawa 10.000 prajurit dan juga terdapat pasukan lain yang berjumlah sama, yang ternyata adalah pasukan suci dari kerajaan suci yang dipimpin oleh Juliana. Ternyata mereka akan berperang untuk mengalahkan Suza. Di tengah-tengah para prajurit datang pelayan Asrina membawa pesan yang menyuruh mereka menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Mendengar itu Suza dan Juliana pun setuju. Namun saat mereka bertemu, mereka saling memprovokasi hingga tak lama terdengar kabar kalau pasukan hitam datang menyerang. Tentu saja yang membawa pasukan hitam adalah Erenus. Karena hal itu Juliana dan Suza turun tangan ke dalam pertempuran melawan pasukan hitam, yang dimana Suza melawan Olzada dan Juliana melawan Burhan. Ketika datang bawahan Suza menembas Olzada, terlihat kalau Olzada tidak mati, yang hal itu membuat Suza merasa aneh. Kemudian tiba-tiba Suza mendapatkan serangan dari Juliana, di mana Juliana sudah sangat kesal kepada Suza, yang mana kalau Suza tidak mengganggu mereka, kejadian ini tidak akan terjadi. Terlihat kalau Juliana lumayan kuat hingga dapat memojokkan Suza. Kemudian mereka sama-sama menyerang dengan kekuatan mereka.
Dari serangan itu, Juliana terkena kehitaman dari Zuza. Lalu saat mereka sama-sama akan menyerang, mereka dihentikan oleh Aram. Berpindah ke Pina dan Farah yang berhasil menemukan musika dan membawanya kepada batu lagu, di mana saat bernyanyi tulisan pada batu itu bersinar. Kembali ke Aram yang menghentikan mereka karena kehitaman hampir menyelimuti mereka. Kemudian mereka diserang oleh Olzada dan Burhan hingga Aram kehilangan pedangnya dan makhluk kecilnya yang dia sebut sebagai bola bulu. Namun ketika Aram terserang, dia dapat menangkis dengan sihirnya hingga saat Pina dan Musika berhasil memecahkan misteri batu lagu. Tiba-tiba bola bulu menciptakan angin besar dan mengeluarkan sebuah pedang untuk Aram, yang kemudian Aram menyerang. Lalu dilanjutkan dengan bola bulu yang berubah menjadi naga, di mana ternyata makhluk kecil itu adalah naga penjaga yang baru. Lantas naga itu langsung menyerang seluruh pasukan hitam. Karena serangan itu seluruh pasukan hitam musnah dan Erenus serta Burhan pergi dari sana. Erenus yang pergi dari sana karena dia tahu kalau mereka tidak akan bisa mengalahkan naga penjaga. Kemudian Aram meminta Zuza mengembalikan Chronicle, yang tiba-tiba Chronicle terbang mengarah ke Aram dan Chronicle kembali memutih. Dan kini pertempuran telah usai, yang mana Aram tidak menyangka kalau peliharaannya adalah naga penjaga yang baru. Di sana juga datang pasukan penyihir, di mana kedatangan mereka untuk menjemput Musika karena pedang pemotong kegelapan membutuhkan dirinya. Kemudian Aram meminta Juliana untuk meminjamkan kekuatannya, yang dimana Aram akan mengalahkan Raja Hitam dan mengembalikan Yuri. Dan Juliana pun bersedia membantu Aram. Lalu Juliana meminta maaf kepada Zuza dan memintanya untuk bergabung dengannya. Namun Zuza menolak karena dia memiliki jalannya sendiri. Dari perkataan itu, Juliana mengetahui kalau Zuza tidak akan menghalangi mereka lagi. Saat ini mereka semua akan bersiap untuk mengalahkan Raja Hitam. Oke teman-teman, untuk part 3 dari anime Kain Chronicle sampai di sini terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton dari awal sampai akhir video. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Oke, sekian dari saya Sotenichan pamit undur diri, and bye-bye.